Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Kizara Kalakila Sekandar Kirana. Saya adalah mahasiswi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena sosial yang terjadi di perkotaan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, emas intanmu terkenal. Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu masalah klasik yang sering dialami oleh berbagai kota besar, termasuk Yogyakarta. Kota yang dikenal dengan budaya dan juga sejarahnya juga tak luput dari masalah lalu lintas, yang kerap membuat aktivitas sehari-hari menjadi terhambat. Nah, kemacetan biasanya terjadi akibat volume kendaraan yang melebihi kapasitas, jalan yang kurang memadai, dan juga mungkin perilaku pengendara yang kadang kurang disiplin. Di Jogja sendiri, kemacetan sering muncul di jam-jam seperti pagi hari dan juga sore hari, di saat orang-orang sedang mungkin berangkat sekolah atau berangkat bekerja dan juga pulang dari pekerjaan dan juga pulang dari sekolahnya, seperti itu. Nah, kemacetan ini biasanya tidak hanya kendaraan bermotor roda 2, tapi juga kendaraan minibus atau bisa kita sebut sebagai mobil. Selain itu juga mungkin bus besar dan juga truk yang sepertinya menjadi pemicu dalam kemacetan itu sendiri. Kemacetan bukan hanya menyebabkan keterlambatan, tapi juga berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat. Waktu yang terbuang di jalan bisa mengurangi produktivitas, meningkatkan stres, dan bahkan memperburuk polusi. Akibatnya itu emisi kendaraan yang terus terjebak di jalan. Dari sisi ekonomi, kemacetan juga memicu kerugian karena bahan bakarnya yang terbuang sia-sia begitu. Dari pemerintah juga sudah membuat pendekatan terpadu, mulai dari pengembangan transportasi umum yang sudah efisien, terus penerapan sistem manajemen lalu lintas yang sudah mulai cerdas, hingga edukasi kepada pengendara, seperti itu. Dengan langkah yang tepat, kemacetan dapat diminimalisir sehingga Jogja bisa tetap nyaman dan dinikmati oleh semua orang, warga, dan juga pengunjung, seperti itu. Kemacetan lalu lintas tidak dimulai pada tahun ke tahun, tapi juga dimulai sejak tahun 1950. Pada saat itu merupakan sejarah awal kemacetan di Indonesia, hingga pada tahun 1965 merupakan sejarah kemacetan terlama yang ada di Jakarta. Jogja menghadapi krisis sampah dengan produksi harian mencapai sekitar 300 ton per hari, melebihi kapasitas TPA Piungan dan menyebabkan penumpukan sampah di daerah depo-depo serta pembuangan liar. Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan sistem pembuangan sampah berbasis depo dengan menutup beberapa tempat pembuangan sementara atau TPS, serta melakukan pengosongan depo secara rutin. Solusi jangka panjangnya meliputi edukasi pemilahan sampah, meningkatkan sistem pengangkutan, dan potensi pemanfaatan teknologi seperti Reverse Delivered Fuel (RDF). Masalah utama produksi sampah tinggi, Kota Yogyakarta menghasilkan sampah sekitar 300 ton per harinya, yang melebihi kuota pembuangan TPA Piungan. Penumpukan sampah, ketidakseimbangan antara produksi sampah dan kemampuan pembuangan menyebabkan
penumpukan sampah di depo-depo. Pembuangan liar penumpukan sampah menyebabkan munculnya titik-titik pembuangan sampah liar di tepi jalan lahan kosong, sehingga memiliki dampak lingkungan. Penumpukan sampah di TPA menghasilkan lindi yang mencemari air tanah dan udara. Upaya penanganan oleh Pemkot Jogja, sistem berbasis depo, semua TPS yang lama ditutup dan diganti dengan sistem pembuangan sampah berbasis depo sesuai pembagian wilayah masing-masing. Pada pengosongan depo sendiri, pengosongan depo ini sudah dilakukan secara rutin dan ditargetkan selesai dalam beberapa pekan terakhir. Pada penegakan aturan sendiri, pengawasan dan penegakan aturan dilakukan dengan mencegah pembuangan sampah sembarangan dan juga penambahan kuota TPA. Pemerintah DIY memberikan kuota tambahan untuk pembuangan sampah ke TPA Piungan sebagai langkah darurat. Namun ini diikuti syarat pengurangan sampah. Penambahan kuota TPA, pemerintah DIY sudah memberikan kuota tambahan untuk membuang sampah ke TPA Piungan sebagai langkah darurat. Namun ini diikuti syarat pengurangan sampah seperti itu. Solusi yang diusulkan edukasi dan juga kesadaran masyarakat. Pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk memilah sampah dari rumah dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab bersama. Pada peringatan pengelolaan sampah dari hulu, sistem pengangkutan sampah yang lebih terinci dan juga sistematis untuk mengurangi penumpukan di depo. Pemanfaatan teknologi dari pemerintah yaitu potensi penggunaan teknologi seperti Reverse Divert Full (RDF) untuk pengelolaan sampah untuk mengurangi pengiriman di TPA. Pada sejarah sampah sendiri di Yogyakarta sudah terorganisir dengan adanya tempat pembuangan akhir atau TPA Piungan yang sudah dibangun sejak tahun 1994 sampai 1996 dan mulai beroperasi di sekitar 1996. Sebelum itu, pengelolaan sampah sudah ada, tetapi tidak tersentralisasi. Masalah pengelolaan sampah ini semakin terasa dengan meningkatnya volume dan masalah pengelolaan sampah di tingkat regional. Sejarah pengelolaan sampah di Yogyakarta sebelum TPA Piungan itu sebelum 1996 itu telah ada sejak lama, namun belum terpusat pada satu lokasi pembuangan TPA akhir Piungan itu. Nah, sejak 1994 sampai 1996 muncul adanya tempat pembuangan akhir di Piungan menjadi titik awal pembuangan akhir yang terorganisir dan juga menjadi satu atau terpusat di TPA Piungan itu sendiri. Piungan dibangun di lahan bekas lembah untuk menampung sampah dari kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan juga sebagainya. Beroperasinya TPA Piungan itu sekitar 1996, dimulai beroperasi mengelola sampah yang di 3 wilayah. Terpadu tersebut, perubahan status pengelolaan sejak tahun 2000, pengelolaan TPA Piungan diserahkan kepada Sekretariat Bersama atau Sekber di Kartamantul. Jadi pada tahun 2015 itu pengelolaannya beralih ke Balai Pengelolaan Infrastruktur, Sanitasi dan Air Minum di bawah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral. Sejak tahun 2019, pengelolaan dialihkan lagi ke Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.